Ya, kita langsungkan dengan bagian yang keenamnya ya. Jadi sekali lagi, kalau dua-duanya berubah ya, maksudnya ya besar kecepatan ya arah gitu, maka yang terjadi adalah gerak melingkar, berubah beraturan ya. GMBB berubah beraturan ya, itu kan. Nah, kalau kecepatannya, kalau arahnya saja yang berubah, maka disebut GMB. GMB ya, gerak melingkar beraturan. Nah, kalau gerak melingkar beraturan, maka V ini ya, kita A ini maksudnya percepatan sentripeta ini adalah merubah arah ya, hanya merubah arah dari V ya, dari kecepatan linier gitu kan. Nah, kalau dalam GLBB ya, ini A nya AS ya, A sentripetal ya, kita ya, mohon maaf ini ya, percepatan sentripetal ya. Nah, kalau dalam GMB ya, ada lagi satu namanya percepatan, yang satu lagi namanya percepatan tangensial ya, percepatan tangensial, atau Bapak menyebutnya percepatan linier ya. Percepatan linier atau tangensial ini tugasnya adalah merubah besarnya kecepatan ya. Jadi besar kecepatan dirubah oleh percepatan tangensial atau V ya, kecepatan itu. Nah, jadi bagaimana kalau gerak melingkar berubah beraturan? Apakah dia hanya punya percepatan linear saja? Ya, dia punya dua-duanya ya. Jadi dia punya dua-duanya. Dia punya percepatan sentripeta dan punya percepatan linear atau tangensial ya. Nah, itu kan. Nah, fungsinya sudah berbeda. Nah, kalau ini fungsinya untuk merubah besarnya kecepatan, kalau sentripetal hanya untuk merubah arahnya saja ya. Nah, kalau GMBB berarti dua-duanya dimiliki. Nah, jadi kalau dua-duanya ada, berarti totalnya bagaimana gitu ya. Maka percepatan total ya, atau Bapak sebut saja percepatan resultannya gitu, AR ya, tentu saja dijumlahkan ya. Tetapi karena keduanya ini adalah arahnya tegak lurus, maka cara menjumlahkannya dengan Pitagoras ya. Berarti akar dari AS kuadrat ya, sentripeta kuadrat ya, ditambah dengan ya percepatan linier dikuadratkan ya. Mohon dipahami saja ya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, karena kan percepatan tangensial itu arahnya searah dengan ini ya, dengan kecepatan linier ya. Nah, Bapak sebutnya AL saja ya. Percepatan tangensial atau percepatan linier arahnya searah dengan kecepatan linier ya. Sedangkan percepatan sentripetal arahnya menuju ke pusat lingkaran. Jadi dia punya sudut 90 atau saling tegak lurus ya. Maka penjumlahannya seperti ini ya, itu. Nah, seperti biasa, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan dicantumkan dalam komentar di bawah video ya. Nah, mari kita lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas gerak melingkar beraturan atau GMB ya, yang tadi sudah kita awali sedikit ya. Nah, kecepatan sudut adalah delta theta per delta t. Nah, kalau diubah ya, disederhanakan menjadi theta dikurang theta 0, t dikurang t0 ya. Nah, kalau t0 nya adalah 0, maka omega adalah theta dikurangi theta 0 per t ya. Sehingga nanti ya kita dapatkan rumus seperti ini ya.
Nah, mirip dengan gerak lurus itu kan. Jadi T-nya pindahkan dulu ke sini jadi kali ya. Nah, setelah itu dipindahkan min tetano menjadi plus ya. Nah, akhirnya seperti ini. Terus, nah, kalau digambarkan dalam grafik ya, berarti kecepatan sudutnya tidak berubah, terus lurus ya. Nah, dalam selang waktu T tertentu, maka dia akan lurus aja terus kan. Nah, kalau kita arsir ini akan berupa persegi 4 ya. Nanti bagaimana kalau kita menghitung luasnya ya, tentu saja kalau kita lihat luasnya, kalau misalkan ya, nah maka luasnya itu adalah komponen omega kali komponen T. Berarti omega kali T itu apa? Adalah lintasan sudut ya. Jadi besarnya lintasan sudut adalah omega kali T, berarti sama dengan luas di bawah kurva omega versus T ya. Kita lanjut ya. Grafik omega T untuk sebuah benda yang bergerak melingkar dengan kecepatan tetap ya. Nah, kita lanjut. Sekarang adalah gerak rata-rata yang berhubungan ya, maksudnya gerak roda-roda yang berhubungan ya. Sebenarnya ada 4 ya, tapi kita bisa bagi 2 saja ya. Yang pertama adalah roda-roda seporos ya, langsung dan tidak langsung gitu ya. Ini kalau dianggap 2 gitu ya, tapi kita bisa satukan ya. Nah, pada roda-roda seporos dalam selang waktu yang sama ya, pada roda-roda seporos dalam selang waktu yang sama, sudut yang ditempuh keduanya adalah sama gitu kan. Nah, jadi berputar dalam secara bersamaan, maka ya kalau porosnya sama gitu kan, didempetkan ya dengan poros yang sama ya. Jadi porosnya bukan misah titik, jadi satu titik ya. Nah, kemudian ya, kalau tidak langsung ya pakai as gitu ya, pakai as roda kan. Nah, ini tidak langsung, ini langsung ya. Maksudnya poros ketemu porosnya secara langsung dan tidak langsung. Maka yang sama tadi dikatakan adalah kelajuan sudut ya, kelajuan sudut yang sama. Nah, kemudian putarannya juga sama arah putarannya. Nah, maka kalau kita rumuskan ya, omega 1 sama dengan omega 2 ya, kecepatan sudut roda 1 sama dengan kecepatan sudut roda 2, sehingga kalau diuraikan omega itu V per R, berarti V1 per R1 sama dengan V2 per R2 ya. Ingat ya, ini yang samanya kecepatan sudut. Kemudian dari gerakannya yang sama adalah arahnya ya, arahnya sama ya. Kita lanjut. Sekarang ya, gerak yang roda yang terhubung oleh tali gitu ya, atau oleh rantai. Nah, kalau terhubung oleh tali atau rantai, maka yang samanya adalah kecepatan singgungnya gitu kan, kecepatan singgung atau kecepatan sisi ya. Nah, berarti kecepatan linear yang sama. Nah, kalau dirumuskan berarti V1 sama dengan V2. Karena V omega kali R berarti omega 1 sama dengan omega 2 ya. Nah, bagaimana arah putarannya? Kalau digambarkan ini searah ya. Nah, itu searah kalau dihubungkan dengan rantai. Nah, kita lanjut satu lagi ya. Nah, ini ada tandanya bahwa kita harus cepat ya. Nah, kita lanjut untuk roda yang bersinggungan ya. Jadi yang dihubungkan secara bersinggungan, berhubung secara langsung ya. Maka apa yang terjadi gitu, kita lihat gambarnya ya. Nah, yang terlihat arah putarannya ya, arah putarnya adalah berbalikan ya. Ini salah satu contohnya kalau kita misalkan berbicara tentang kendaraan roda 3 atau roda 4 ya. Karena kendaraan ini adalah kendaraan berat, maka dia harus bisa mundurnya itu harus dengan mesin ya. Berarti harus ada gigi atret ya, mundur gitu. Nah, salah satunya adalah hubungan secara bersinggungan ya, karena berlawanan arah ya. Jadi kalau R1 itu adalah mesin ya, kemudian R2 adalah persneleng, maka persneleng